Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuazahah kembali. Tidak terasa sudah masuk di bulan September, tanggal 2 mau tanggal 3, bahkan sudah masuk ke akhir bulan Safar. Kita sudah masuk pasal bab kedua. Pasal pertama kemarin ada niat. Mengingatkan Bapak Ibu, satu, pastikan setiap kebaikan kita punya niat. Apapun bentuk kebaikan, jangan melihat mampu tidak mampu, pokoknya niatkeun we. Jantenkeun kahoyong, jantenkeun rencana. Sisanya Allah yang menentukan. Pastikan niat kita ikhlas karena Allah. Dan pastikan jangan punya niat jelek. Karena niat jelek walaupun baru niat itu ternyata bisa jadi kejelekan kalau benar-benar diniatkan jelek. Rasulullah menyatakan bahwa man tazawwaja bisodakin layun wa adaahu fahuwa zanin. Barang siapa seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan niat dari awal tidak akan memberikan mahar. Jadi moal masihan mas kawin, tapi dia merayu si calon istrinya sehingga bisa bersenggama, dan niat tidak akan membayar mahar itu, fahuwa zanin, maka selamanya dia zina. Kenapa? Dari awal sudah niat moal merek mas kawin. Demikian waman ada dayanan. Barang siapa yang berniat berhutang, wa huwa la yunwa qada'ahu, ketika dia berhutang, turun Pak, pas merah putih, orang merah putih teh di Istiqlal lain ngalagu deh. Nah, barang siapa yang berniat, Bapak Ibu, alhamdulillah, barang siapa yang berniat berhutang dan dia ketika niat berhutang itu sudah berniat dari awal moal mayar, fahuwa syarik, itulah pencuri. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa niat jelek kalau itu dieksekusi itu Pak, maka itu menjadi sebuah dosa. Makanya gambarannya Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari, idzal taqal musliman bisayfihima,
Kalau dua orang muslim ribut gelut make pedang, make parang, bedog. Fal qatil wal maktul finar. Baik yang membunuh yang dibunuh sama masuk neraka. Pertanyaan sahabat, Rasul, kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kalau yang membunuh masuk neraka masuk akal. Ini korban, kenapa masuk neraka? Kata Rasulullah, innahu kana harison ala qatlis sahibih. Karena yang dibunuh juga punya maksud membunuh lawannya. Cuman kapihe maknanya kalau niat sudah dilaksana, mau berhasil mau gagal maka tetap jadi dosa. Ek maling kakarak nyokel jandela kaburu katewak, tetap jadi dosa karena dia sudah berusaha. Gitu. Yang tidak dosa itu kalau memang baru sekedar niat. Kalau baru sekedar niat tidak jadi dosa, bahkan niat jelek berubah jadi baik, maka itu jadi dapat pahala. Kalau niat jelek berubah baik, niat jelek tidak jadi karena takut kepada Allah. Itu Pak. Nah ini bab niat yang pertama. Pastikan kita punya niat kebaikan. Karena niat saja sudah dapat pahala. Kalau dilaksanakan nilainya jadi 10 sampai 700 sampai ad'af kasirah, sampai lipatan yang tiada terhingga. Ini yang pertama Pak. Di kitab kedua pasal pertama. Sekarang pasal kedua bab al-adab ma'allah. Nah ini Pak, penting Pak. Adab, etika, sopan santun bersama Allah. Sopan santun. Ari Allah teh saha eta teh? Allah itu siapa Bapak Ibu? Allah itu adalah penguasa. Al-muslimu yang duru ilama lillahi ta'ala alaihim mimmananin la tuhsa. Orang mukmin melihat bahwa kenikmatan itu sumbernya semuanya dari Allah dan kenikmatan tidak terbatas. Yang tidak terbatas. Tidak ada satu saat pun, satu detik pun, satu nikmat, satu menit pun kecuali kita menikmati nikmat Allah. Coba Pak, gitu ya. Makanya la haula quwata illa billah. Hidup itu kan lezat Bapak Ibu, nikmat. Betul nggak? Tidur nikmat nggak? Nikmat Pak. Kerjumatan wae nikmat tidur. Oh Pak, tidur nikmat. Pas bangun nikmat nggak? Nikmat. Kikisik nikmat Pak. Naon kikisik? Gigisik. Kan Rasul kalau bangun tidur Pak, yamsahun nauma, gigisik. Gitu. Memang Pak, pas bangun teh ulah langsung ngajeleng wudu. Bagus ada waktu beberapa menit kita berdiam. Jadi lamun dina mesin mah eta teh nyiapkeun mesin hurung panas heula Pak. Nah, jadi coba kalau bangun langsung ngajeleng. Ngagolea. Nah, Nabi kalau bangun itu yamsahun nauma, gigisik kikian mah. Tapi itu bukan sunnah Nabi. Bukan, seperti Nabi kalau tidur ngorok. Bukan ngorok teh bukan sunnah Nabi. Kayak disebut ngorok teh sunnah Nabi. Itu namanya, masih ingat Pak, Muhammad teh disebut dua. Ada Muhammad Mustafa, manusia pilihan, di mana yuha ilayya, Nabi Muhammad diberi wahyu.
Nah ada Muhammad basyarum mithlukum, manusia seperti kita, suka lupa, suka lapar, suka haus. Nah kalau tidur Nabi ngorok. Nah itu mah bukan Mustafa, bukan manusia pilihan, tapi Nabi tidur ngorok itu manusia biasa. Makanya ulah ngarasa geus ngalaksanakeun sunnah lamun sare ngorok Pak. Jangan. Nah sami ini juga ya yamsahun nauma. Nabi kalau tidur bangun gigisik. Oh nikmat Pak. KWC nikmat. Betul nggak? Wudu nikmat. Bisa jalan nikmat. Wah. Pak. Coba pas bangun nggak bisa bangun Pak. Jadi luar biasa. Itu. Coba hitung dari rumah kita sampai ke sini, hitung nikmat Allah. Kalau mesti bayar berapa tuh? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan, bisa nyetir, bisa duduk, bisa berdiri, wah bisa ngobrol, bisa mendengar. Coba Bu. Kalau diuangkan berapa? Makanya Bapak Ibu, itu Allah menyampaikan di surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin paminallah. Dan tidak ada nikmat yang kau rasakan kecuali sumbernya dari Allah. Nah, Pak, perasaan bahwa sumber nikmat dari Allah itu harus ada. Makanya wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau menghitung nikmat Allah moal kaetang. Sok Pak. Gitu. Moal kaitung sampai Quran menyebut kalaulah pohon dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menulis semua nikmat Allah mana kosong, maka itu semua akan habis sebelum nikmat Allah tertulis. Bapak Ibu, kan Pak punya mata pengen bisa melihat saja, lihat yang buta berapa mahalnya? Sok aja Pak, ini makan minum nih. Ya kita minum dulu sebentar Pak. Kabita bismillah. Kabita masalah. Iya. Mirah Pak ya Mas. Hanya 28 juta Pak. Gratis tuh alhamdulillah. Turun Ibu. Coba Pak. Kenapa bisa nikmat? Allah menyimpan apa di lidah kita sampai bisa merasakan rasanya makanan minuman. Sok ngemutara kadinya. Tara gitu. Baso teh meni enak, sirup teh enak. Enak nak. Bukan hanya makanan pasakannya yang enak, tapi Allah memberikan rasa di lidah kita sehingga bisa membedakan rasa. Amis, asem, pahit, asin. Coba Pak dipaehan rasana. Moal payu tak kuliner. Konon ada yang menyebut Allah teh bisa membedakan di lidah kita sampai ratusan, bahkan ada yang menyebut ribuan rasa. Kirang uyah salit ieu mah. Asin teuing coba Pak. Wah ini luar biasa Pak. Makanya padkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Pak, prinsip utama orang akan punya adab, akan punya etika, akan punya akhlak, punya sopan santun lamun gaduh rasa rumasa. Makanya disentuh dulu oleh Allah. Ya, rasa rumasa ente ada yang menciptakan. Ente hidup tidak ujug-ujug. Ada yang mengurus baik diri maupun alam Pak, Bu. Kalau kita disuruh jangankan ngurus alam, ngurus diri ge moal bisa. Makanya kata Rasulullah, ya Allah jangan kau berikan kepada diriku untuk mengurus diri sendiri walaupun torpata ain, sekejap mata. Cek Allah teh urus
ngicep ku sorangan we. Bisa tuh Pak. Aing ngicep sabaraha detik sakali. Ngicep sabaraha detik sakali Pak. 1 menit berapa kali kita berkedip? Tara dihitung ya. Ada penelitian Pak, orang normal itu berkedip 60 jadi 1 menitnya berapa detik Pak? 60. Pokoknya Bapak Ibu kita berkedip teh itu teh 3 detik sekali. Berarti 1 menit 20 kali. Itu yang normal Pak. Cuman itu memang sudah kayak mobil motor mah namanya otomatis matic. Sudah nggak pakai mikir. Kalau orang yang nggak percaya Allah namanya diatur oleh otak bawah sadar. Nun urang mah la haula quwata. Coba Bu, Pak, kalau kita disuruh ngurus diri, ulah ngurus makanan jadi daging, jadi darah jangan. Panjang teuing. Karena sorak jadi tarik, paningal jadi jelas, pangdangu jadi cekas, panjang teuing. Ngurus ngicep we sok. Wah, Pak nggak bisa apa-apa. Hiji 2 3 tring, hiji 2 3 tring, hiji 2 3 tring. Wah, Pak jadi hidup teh ngan ngurus ngicep. Betul nggak Pak? Kan kita mah otomatis saja. Gitu. 3 detik berkedip. 3 detik berkedip. Ibu punya suami masuk rumah teu ngicep kumaha Bu? Molotot tuh yang nikmat bukan nikmat ngicep teh Pak. Kalau orang berkedip tandanya matanya masih sehat, masih ada air mata. Itu berkedip. Pak. Itu ya. Jadi Allah sentuh supaya kita ada adab kepada Allah, disentuh nikmat Allah supaya aya rasa rumasa. Lihat Pak, kucing yang kita beri makan, ada rasa rumasana tuh Pak? Ada. Anjing yang sering kita urus, lihat singa yang diurus saja lihat di Arab Pak, aya rasa rumasa. Gitu. Nyamperkeun kalau ada yang mau mengganggu dia, itu kan rasa rumasa. Bapak Ibu, gitu. Makanya kenapa nanti manusia kalau tidak bersyukur kepada Allah disebut ulaika kal an'am balhum elehku sato wae aya Adam kanu merek dahar kanu ngurus manusia itu Pak. Jadi ketika kita harus punya sopan santun kepada Allah ada dasarnya Bapak Ibu. Karena seluruh nikmat datangnya dari siapa? Allah. Coba Pak, petani mah nganan sebeukeun naon? Bini. Anu ngakaran saha? Anu ngajadikeun sampai hejo saha? Nu ngabuahan saha? Eta dina pare saranggeui aya sabaraha bulir Pak? Ya Allah, lamun ku petani bisaeun moal. Coba. Ieu teh tangkal rambutan Aceh, ieu tangkal cengek. Rambutan Aceh amis, cengek lada. Pak, dari tanah yang sama, air yang sama, ternyata akarnya bercampur tapi rasa berbeda. Sugan ieu mah cengek teh ka amis-amisan. Oh, rambutan teh ka ladaan. Teu aya Pak, siapa itu? Gitu. Kita mah hanya makannya mie, ngeunahnya rambutan Aceh mah kitu wungkul. Gitu Pak. Jadi tidak ingat siapa sang penciptanya, sang pengurusnya. Gitu. Makanya disentuh oleh Allah Pak. Hal-hal begitu. Punten Pak, ari lautan jeung daratan legaan mana? 2/3. Makanya kalau kiamat, makanya khawatir sekarang Jawa Barat termasuk daerah yang akan kena megatrust. Wah, sampai 30 meteran. Coba Pak. Coba kalau orang datang ke laut, aya teu nu nyandak binih lauk.
Ka mana ka Pangandaran ek naon ek melak. Aya teu nu sumping ka Pangandaran ka laut nyanak parab. Ek ngawur urang mah. Gitu. Pak, ari eta cai laut aya teu nu ngurus caina bisi ka saatan? Ka abus anu nguyahan tara ara nu ngurus caina tara aya nu maraban tara anu ngawur tara nu melak tara nu ngalaan ya Allah. Nah jadi paraeh lauk tuh Pak. Manusia mah jangankan ngurus alam, ngurus diri saja kalau diserahkan nggak bisa Pak. Allah sentuh urusan begitunya. Satu, makanya Allah itu Malikin Nas, Malik, rajanya manusia, bukan raja Jawa Pak. Rajanya manusia, rajanya manusia. Satu. Yang kedua, wayang durul muslim ila ilmihi ta'ala bihi. Yang kedua, satu Allah itu Malik, raja, penguasa, pengendali. Yang kedua, disentuh oleh Allah. Kenapa harus punya adab kepada Allah? Karena orang muslim yakin dengan ilmu Allah. Allah itu alim, maha mengetahui ala jami'i ahwalihi, ya, pada setiap keadaan makhluknya. Pak, jangankan yang dilakukan manusia, baru gerentes hati Allah mah tahu. Makanya alimum bidzatis. Kenapa tadi ada pertama itu ternyata bab niat, karena jangankan beramal baru niat Allah tahu. Ini niatnya yang benar, ini niatnya yang bohong, Allah tahu. Itu ilmu Allah. Bahkan ilmu Allah Bapak Ibu tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dari pohon yang jumlahnya mungkin triliunan sedunia, Allah tahu pohon mana yang akan jatuh daun. Sabaraha hiji ya Allah Pak. Sedetil itu Allah tahu. Allah tahu. Makanya Bapak Ibu, ini pengetahuan Allah juga sampai pengetahuan akhir. Gitu kan? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Allah tahu siapa yang akan jadi presiden 2029. Allah tahu Pak. Itu. Allah maha tahu. Nah, makanya malakum la tarjuna wiqara. Hehe, katanya, kenapa kalian tidak berharap kepada Allah? Wa qad khalaqakum atwar, padahal Allah sudah menjadikanmu bertingkat-tingkat. Ya'lamu ma tusirruna, Allah mengetahui tusirun, yang kau rahasiakan, yang kau sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan yang kau perlihatkan. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kalian ada dalam satu keadaan. Wala taslu minhu min Qur'an, tidak juga kalian membaca Quran. Wala ta'lamuna min amalin, tidak juga kalian melakukan apapun illa kunna alaikum syahida, akulah yang jadi saksi. Pak, nu maca Quran Allah uningan, kita melakukan apapun Allah tahu. Gogolehean we culak cileuk, Allah ge apa? Illa kunna alaikum syuhuda itu piduna fi wa ma ya'jubu ar-rabbika mithqala dzarrah, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah walaupun sebesar darah fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di, ya Allah. Ini Pak, itu surat Yunus, ya. Jadi supaya kita punya adab pada Allah, jangan balaga ke Allah,
jangan ngalawan Allah, jangan melanggar Allah, karena Allah tahu. Jangankan engkau makhluk yang besar yang kami jadikan khalifah, sekedar ya daun yang jatuh Allah tahu. Nah, kalakai nuragrag. Wayang durul muslim, ini yang kedua. Kenapa kita harus beradab kepada Allah? Satu, karena Allah itu malikin nas. Yang kedua, Allah itu maha mengetahui. Nah, yang ketiga, Allah itu wayang durul muslim ilallahi ta'ala wa qad qaddara alaihi, dan Allah yang menguasai. Wa akhadha binasiyatihi, Allah yang memegang ubun-ubun setiap makhluk. Jadi Allah yang memegang ubun-ubunnya, Pak. Ai ubun-ubun teh naon? Naon ubun-ubunan teh? Maknanya apa, Pak? Nah, pan Allah itu lebih dekat min hablil bari tibatan urat genggerong. Ai urat genggerong teh urat yang menentukan hidup dan mati. Ma min dabatin illa huwa akhidhu binasyatiha. Tidak ada binatang yang melata kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Bukan raja manusia, Pak. Gitu. Karena tidak ada yang lebih berkuasa iwalti Allah. Makanya Bapak Ibu, papirru ilallah. Kalau ada apapun larilah kepada Allah. Lari, Pak, kepada Allah. Urusan agama mah harus lari. Urusan dunia harus jalan. Gitu, Pak. Rumusnya, urusan dunia mah harus jalan. Buktinya lihat, ketika diperintah sholat Jumat, Pak Ida kudiatis sholat. Kalau sudah beres, intisar itu berjalan. Gitu. Ulah ujuk-ujuk aya pibatieun hejo pek teh katipu. Urusan dunia mah tenang, sing asak-asak ngejo, bisi tutung sing asak-asak nenjo, bisi kaduhung jaga. Urusan dunia gitu, Pak. Pilih kelir. Nah, tapi urusan ibadah, urusan agama, papirru pastabikul ai pastabik teh naon? Musabakoh. Ari musabakoh teh naon? Lomba. Ai lomba naon? Pabalap. Urusan agama mah kudu musabakoh. Tapi bukan sekedar tilawatil Quran. Musabakoh ngamakmurkeun masjid, musabakoh ibadah, musabakoh salat malam, musabakoh baca Quran, musabakoh infak sedekah. Resep tuh si ibu, bapak ibu mah rajin ka mangaosan ari urang musabakoh, Pak. Itu urusan apa? Akhirat, urusan agama, urusan dunia mah itu, Pak. Kenapa? Karena Allah inni lakum nadhirum mumin wa 'alallahi patawakkalu. Makanya kepada Allah mestinya kita bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang iman. Salah kalau ada masalah kita bersandar kepada selain Allah. Selain Allah itu tidak bisa apapun. Ngan disangkakan saja. Hanya disangka. Padahal menghidupkan tidak, mematikan tidak, menurunkan hujan nggak bisa. Makanya pawang hujan di Aceh diusir. Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa apapun. Gitu. Itu hanya persepsinya saja. Nah ini, kenapa kita harus beradab kepada Allah? Karena Allah yang maha berkuasa. Allah yang memegang ubun-ubun setiap hamba. Nah, Bapak Ibu, kenapa juga kita harus punya adab kepada Allah?
Yang selanjutnya, karena Bapak Ibu, Allah itu latif. Apa latif itu? Mahalem wayang durul muslim ila atlapillah ta'ala fi jami'i umurihi. Nah, orang muslim paham, memahami, meyakini tentang kelembutan Allah dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya. Sok Pak, Allah mah Rahman. Rahman itu apa? Rahmanud dunya. Orang yang hidup, makhluk yang hidup di dunia dapat kasih sayang Allah. Buktinya eta napas Allah gratis kan? Coba, lamun napas harus bayar, sabaraha mayar? Wah, oksigen mahal Pak, 250.000. Kapun Bapak setengah jam, sajam 500.000, 24 jam 12 juta kali 12 360 juta. Mayar napas wae mau aka bayar gak? Kali setahun, kali umur kita. Wah, Fabi ai ala rabbikuma, baru napas Pak. Lamun geus ka Allah mah gratis, geus ka manusia mah hitungan. Coba. Nah, ini disentuh oleh Allah. Gitu. Ya. Disentuh Pak. Gitu. Itu kan Allah latif. Itu Allah Rahman, latif lembut. Sugan utara salat mah jadi sok sesek napas henteu. Pokoknya mah di dunia mah Rahmanud dunya. Siapa saja makhluk Allah dapat kasih sayang Allah. Nah, Bapak Ibu, supaya kasih sayang Allah terus bertambah, syukuri la in syakartum. Makanya nanti rohim, nah rohimah khusus rohimul akhirah ahli surga. Kenapa ahli surga? Itu orang yang punya adab kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah yang sedikit Allah tambah. Ku Allah dibere teu disyukuran, ya walain kapar salah sendiri. Ente buat sendiri nggak bisa kami beri, tapi ente balaga kanu mere. Lamun dibahasakeun mah kitu Pak. Kenapa Bapak Ibu ada disebut anak durhaka? Anak durhaka itu anak yang tidak tahu balas budi. Pernah disampaikan Nabi Musa diurus sama siapa Pak? Fir'aun. Itu Fir'aun menyebut Nabi Musa tidak tahu balas budi. Alam nurabbika fina walida. Ari sia diurusku saha ti leuletik deuleu. Ari geus badak, geus jebrog, nyanyalah bapak sora ai cicing teh di istana, dibere kahirupan levelnya tertinggi. Nah, ayeuna nyanyalah tuh Pak. Teu ngarasa ka Nabi Musa mah kitu manehna diurusku Allah. Diangkatku Allah, tidak merasa mendapat nikmat Allah. Nah ini Pak, memang manusia mah dolu mang jahula. Nah ini Allah itu latif, maha apa? Maha halus, maha lembut. Makanya Pak, maha halus, maha lembut, maha rahman Allah teu langsung yang berdosa disiksa. Tidak langsung. Emang Fir'aun langsung gitu dikerelepkeun henteu Pak. Kalau baca proses Fir'aun sampai Pak Agrokna itu kan Fir'aun itu memang orang berdosa, tapi ketika ada masalah tidak bisa menyelesaikan maka datang ke Nabi Musa. Gitu kan, diuji dengan dopadia. Oh, terus wadama gitu kan, diuji ku simet, diuji ku darah, diuji ku bangko. Itu ternyata mereka tidak bisa menghilangkan musibah itu, maka datang ke Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, la in anjana min hadihi, kalau engkau bisa menghilangkan musibah ini, krisis ini, lamun aya nama lanakunanna minal muslimin, aku akan jadi orang muslim dan kami akan membawa semuanya
gitu menjadi pengikut-pengikutmu gitu Pak. Tos dilengitkeun kafir deui diuji deui kitu Pak. Maka ujung nama pa'agrokna ala fir'aun. Jadi Allah mah maha lembut ketika orang berdosa tuh langsung disiksa, diberi kesempatan, tapi tetap diberi kesempatan justru dia tidak sadar. Makanya bahasanya wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan siksa yang kecil sebetul siksa yang besar, mudah-mudahan mereka kembali. Jadi sengaja Pak, krisis, musibah, masalah Allah berikan. Apakah mereka tersadar dari kesalahan? Itu Pak. Nanti bisa menggambarkan Allah teh maha lembut, henteu langsung, henteu ujug. Makanya wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meliputi segala perkara. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Allah mi'atu rahmah, punya nikmat, punya kasih sayang 100. 1 diberikan kepada ahli dunia, 99 sisanya buat ahli surga. Pak nu pinter mah anu ngudag nu 88. Nu hiji mah da kenging pasti. Tapi nu 88 mah moal pernah dapat kecuali bagi mereka yang menginginkan dan mengejarnya. Nu hiji wae nikmat teh bunuh hiji nikmat. Coba. Nah tadi kan hidup itu lezat. Hidup itu nikmat. Itu baru 1%. Bapak Ibu kalau diberi 98 kumaha? Ya. Makanya nikmat surga itu ada berapa Pak gambarannya? Ada 4. Hidup tidak akan mati-mati. Geus moal aya kasieun tabrakan cenah maot moal. Itu nu kaduha muda tidak akan tua. Ayeuna mah urang geus kolot. Sieun kolot gitu. Sieun teh ngolotan we Pak. Nu katilu sehat enggak akan sakit. Yang keempat matastahil anfus, ingin apapun aya. Teu kudu usaha. Da usaha mah tempat di dunia. Tempat usia. Di sana mah Pak tinggal happy weh, healing weh di situ. Gitu ya. Makanya orang mukmin hidup di dunia capek, memperjuangkan idealisme, melaksanakan ibadah, membereskan umat, itu nganasehatan. Pak capek, memang capek. Nanti pas meninggal istirahat. Jadi istirahat orang mukmin itu ketika meninggal minnas sobid dunia, dari capek hidup di dunia. Wayahna Pak di dunia mah memang capek Pak. Ya. Punya anak capek tuh. Capek. Anak kecil capek. Anak besar capek. Wah, itu. Teu boga budak capek. Teu nikah capek. Nikah orang miskin capek. Orang kaya capek. Jadi pejabat capek. Rakyat capek. Mikiran pamimpin. Mana udah capek Pak? Siapa yang gak capek? Maka capek orang mukmin itu capeknya dalam kebaikan. Gak apa-apa. Dan memang begitu hidupnya. Ya, makanya ketika meninggal istirahat. Gening kata malaikat waktu ditanya orang mukmin yang benar mukminnya, ketika ditanya dia bisa menjawab, maka kata malaikat nam solihan sare gerat tibra. Sare tibra. Tidak ada tidur paling nikmat kecuali Itu matinya orang mukmin, Pak. Kenapa? Ingin ngejar nikmat rahmat Allah yang 99. Gitu. Pak, da dunia mah disebutnya juga mazro'ah. Mazro'ah itu apa?
kebun. Bu, lamun hoyong gaduh kebon, eta kebon tiasa kapetik hasil ka ala buah kedah kumaha? Diurus. Moal sanes sebelur. Diurus. Gitu. Melak jagong kumaha sangkan ka ala, melak cau sangkan ka ala, melak mantang sangkan ngabisa sebelur. Siga kitu Pak, gitu. Kalau kita ingin panen kebaikan di akhirat, itu mazro'ah akhirah. Capek maca Quran, capek bangun, capek ibadah, capek nyuruh keluarga ibadah, capek ngajak masyarakat, capek amar ma'ruf nahi munkar, capek proyek-proyek kebaikan. Memang begitu. Asa teu eureun-eureun ieu teh nya, moal eureun. Selama hidup mah. Nah ini Pak. Innallaha latifun bi ibadih. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Bu, siapa yang paling nyaah kepada anak kita? Kita. Kata Allah, Allahu, ya, Allah yang lebih nyaah kepada anakmu ketimbang orang tuanya sendiri. Aya nu leuwih nyaah ka budak urang saha? Allah. La tayasu mirroihillah. Makanya karena Allah maha latif, maha lembut, Allah maha rahman, maha rohim, makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah yang dibisiki oleh setan. Ada masalah di keluarga, bunuh diri. Ada masalah ekonomi, gantung diri. Ada masalah, udah. Hidup itu nikmat kalau ada masalah. Bu, nikmatnya makan kalau apa? Lapar. Nikmatnya minum, haus. Nikmatnya tiri, nikmatnya pakai selimut, tiris. Nikmatna kipas angin AC hareuda. Nikmatnya laki-laki kalau ada perempuan. Nikmatnya perempuan kalau punya suami. Nikmatnya orang tua punya anak. Betul nggak? Tuh. Nikmat Pak. Jadi di dunia mah nikmat tuh berjodoh. Sok Pak, nikmatna tanjakan sabab aya pudunan. Betul tuh? Coba Pak, ieu mah jalan teh cenah tidak menantang ngan rata we gitu. Tapi nikmat lamun berkelok-kelok. Betul enggak? Gitu. Pak, kenapa nikmat memandang laut? Sebab di kita mah di darat. Mun urang Pangandaran mah biasa. Bosan. Gitu Pak. Makanya katanya kan hidup mah gitu. Lamun lagi kemarau memimpikan hujan, lagi hujan memimpikan kemarau. Gitu Pak. Aya Pak, aya seblak, hoyong, cilok. Aya cilok gitu hidup mah Pak. Itu. Ya, itu menggambarkan Bapak Ibu memang Allah itu latif. Tapi hati-hati, Allah juga wayang durul muslim ila siddati batsi rabbihi wa ila quwati intiqamihi wa ila sur'ati hisabihi. Dan orang muslim juga yakin bahwa Allah itu syadidul iqab, hati-hati. Ya. Allah itu kuat balasannya dan Allah itu cepat hisabannya, Pak. Nanti Allah sari'ul hisab itu di akhirat, manusia yang sekarang 8 miliar dengan yang sudah meninggal berapa puluh miliar itu hanya setengah hari dihisab oleh Allah. Beres. Setengah hari. Set. Nah, udah Pak. Setengah hari. Dan setengah hari itu tidak ada yang luput sedikit pun. Urang mah teu salat teu ayanya dina kitab catatan amal moal kitu. Moal aya Pak. Urang mah korupsi teu kapanggihnya. Moal aya Pak. Moal aya. Nanti lihat surat Kahfi ayat 49. Ketika orang-orang durhaka diperlihatkan buku rapot, kitab catatan amal. Malihadzal kitab. Buku naon atuh ieu teh? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah.
tidak meninggalkan urusan besar, urusan kecil kecuali tercantum di sana. Wa wajadu ma'amilu hadira, apa yang pernah mereka lakukan terada semua, Pak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra, ada semua. Pan begitu, Pak, manusia mah ya. Manusia mah begitu, Bapak Ibu ya. Manusia mah suka merasa bahwa ada tempat yang kosong dari pandangan Allah. Allah mati apalin, Pak. Jadi bukan adab yang baik kalau menyangka Allah itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Walakin donantum, dan kalian menyangka annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian menyangka Allah tidak tahu apa yang kau lakukan. Marukan teh nyumput we. Wadalikum donukum, kalian kalau punya sangkaan Allah tidak tahu apa yang kalian lakukan, kalian katakan wadalikum donukum alladzi donukum birodikum ardakum fasbahtum minal khosirin. Sangkaan kalian begitu, itulah penyebab kalian nanti celaka di akhirat. Jangan dianggap Allah tidak tahu. Memang kebanyakan manusia yastafuna minan nas wala yastafuna minallah, lebih takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Idz yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika manusia merencanakan perbuatan jahat ketika di tempat yang gelap, ketika tidak banyak orang, karena punya sangkaan Allah tidak tahu. Sangkaan Allah tidak tahu yang kita lakukan, itulah penyebab mayoritas digebrus neraka. Nah ini, Pak, makanya kenapa ada sifat itu, ada cilaka sabaraha, Bu? Cilaka sabaraha? Kenapa 12? Te 13, te 15. 12 itu kan sebetulnya gabungan. Rukun iman berapa? 6. Rukun Islam berapa? 11. Satu lagi, ihsan, merasa diri diawasi oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat. Gitu. Kalau itu tidak bisa, dan tidak akan bisa kita melihat Allah, tapi yakinkan fa innahu yarak, Allah pasti melihat kita. Pak, kalau kita punya keyakinan dimanapun kapanpun, sedang apapun, tempat gelap di tempat terang, banyak orang sendiri Allah melihat, maka dimanapun kita jadi muhsin, orang berbuat baik. Itu ku CCTV waeseun, ku CCTV TV, nepikeun ka masuk supermarket teu wani ngorong-ngorong acan. Bisi aya dina sisi, padahal CCTV Allah luar biasa, Pak. Makanya sebetulnya, Pak, kalau diamalkan memang hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan itu jiwa, mental, spiritual, penghayatan ketuhanan yang maha esa, merasa diri diawasi oleh Allah. Pak. Makanya lamun terukun iman, terukun Islam, tidak merasa diawasi ku Allah, nggak punya sifat ihsan, cilaka 12. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini, Pak. Jadi sama dengan ngalelewe Allah, ngalece Allah. Kalau orang hidup semau gue, kalau orang ngalajur nafsu ngumbar, marukan Allah teu apa, teu apa, marukan meuli cai 30 juta teh teu apa. Di dunia wae aya kamera. Komo, Pak, kalau dibaca lebih jauh, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, wah, lidah tidak bertulang bisa bohong.
tangan, kaki nggak bisa. Makanya nanti orang kafir itu kaget ketika di akhirat nanti kulit bisa bicara. Kan kalau sekarang mah kulit hanya bisa merasa panas, tiis, betul kan Pak? Nyeri, nyaman, itu kulit. Nanti mah kulit bisa bicara. Ya, bulan bisa ngomong wae kaget. Kalau bulan bisa, ini bukan bulan Pak. Kulit kita bisa, wah, mau bagaimana kita mengelak di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau keyakinan ini kuat, mantep, dimanapun kita mau pernah cilaka. Jadi orang muhsin. Bagi orang Islam nggak ada tempat yang gelap, nggak ada tempat sendiri, semuanya ma'iyallah, bersama Allah. Oh Pak, gitu. Makanya wa mayyuti'illah, barang siapa taat ke Allah, wa rasulahu, taat kepada Rasul, wa yakhshallah, kemudian dia takut kepada Allah, wa yattaqihu, dan dia takwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Faulaika humul faizun, itu yang disebut orang yang akan faiz, yang akan beruntung. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, takut kepada Allah, dan takwa, itu orang yang akan beruntung. Itu karena dimanapun kapanpun dia merasa dilihat, diawasi, dipencerong oleh Allah. Coba Pak, makanya yang disebut ingat kepada Allah, zikir itu kan di mana saja ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat pada Allah, Allah Maha melihat, makanya dimanapun tidak akan melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Ini kan yang mahanya itu Pak. Ya. Makanya dimanapun hidupnya akan produktif, berbuat kebaikan. Di surat Nahl 97, man amila sholiha, barang siapa beramal soleh, min dzakarin, baik laki-laki, wa unta, perempuan, wa huwa mu'min, tapi catatannya dia orang mukmin. Karena catatannya orang mukmin. Wal asri innal insana illal ladzina, kalau tidak iman, perbuatan dianggap baik, dianggap besar, sebanyak apapun itu digambarkan seperti orang yang sedang kehausan. Melihat fata morgana dianggapnya air, dia kejar ke sana, ketika datang kosong melompong. Itu amal orang kafir. Kalau tidak iman begitu. Innalladzina kafaru, sesungguhnya amal orang kafir, a'maluhum kasyarab, amalnya itu seperti orang yang sedang kehausan. Yahsabuhu dom'anu ma'a, dia melihat fata morgana dianggapnya air. Hatta idza ja'u, dia lari ke sana, lam yazidhu syai'a, kosong melompong. Wal asri innal insana, apa asar teh Bu, masih ingat? Asar teh masih ingat? Asar teh masih ingat? Asar itu artinya hasil memeras, hasil peretan. Lamun dina kalapa mah santan. Maknanya Bapak Ibu, orang tidak mungkin metik hasil ngala buah iwalti meret otak, meret awak, keluar kesang badak, kesang letik, kesang wajahna. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Moal aya nu leha-leha nu sare wae mah berhasil moal. Ilmu, harta yang Bapak Ibu miliki hasil asar, hasil memeras. Budak hasil memeras. Fa inna waladaka min kasbika, kata Nabi, anakmu hasil kasab anjeun. Hasil kasab budak teh. Ibu ngalahirkeun hasil kasab. Maka ingin punya anak soleh harus juga kasab, usaha. Moal ujug-ujug soleh. Gitu. Makanya asar Bu. Lah gitu. Walaupun orang berjuang sampai asar, sampai mati-matian, lapi khusri illal ladzina
kecuali pakai iman. Makanya di sini barang siapa yang beramal soleh laki-laki dan perempuan, wahwa mukmin, asal dia orang yang beriman. Iman itu apa? Asyhadu alla ilaha, itu iman. Itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau beramal soleh laki perempuan, ini menggambarkan dalam Islam tidak ada pemisah laki dan perempuan. Gak perlu ada eman. Ya nggak ada, sama saja siapapun yang beramal soleh laki perempuan asal mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan mendapatkan kehidupan yang bagus, walanajziyannahum ahsrohum, dan dia akan mendapatkan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, atas amal kebaikan yang dia lakukan. Makanya gitu, laki perempuan kalau beramal baik nilainya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha di surat Al-An'am. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Bapak Ibu, kembali pada pembahasan adab kepada Allah. Kenapa kita harus punya etika kepada Allah? Karena Allah segala-galanya. Ibu, kenapa harus hormat kepada suami? Kenapa harus hormat kepada suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan bima faddalallah wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada hubungan, adab itu ada hubungan sebetulnya dengan kebaikan. Laki-laki jadi pemimpin perempuan bima faddalallah, karena Allah melebihkan suami daripada istri. Apa di antara kelebihan? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami yang wajib memberikan apakah? Hormat. Ibu teh dipasihan apakah lahir jeung batin. Makanya kenapa warisan laki-laki lebih besar 2 kali lipat ketimbang perempuan? Karena laki-laki wajib menafkahi. Lihat, karena wajib menafkahi itulah kebaikan suami. Ibu mah gitu tinggal nampi kewajiban salaki teh, nyolehkeun ngadoehkeun makean, terus ngiuhan, ngabajuan. Ibu mah tinggal tapak minta ka bapak. Oh, itulah penyebab kenapa ibu harus punya adab kepada suami. Demikian kenapa anak harus punya adab kepada orang tua, berbakti, karena semuanya difasilitasi oleh orang di atas itu semua. Kenapa kita harus beribadah pada Allah, taat pada Allah? Karena Allah segalanya, Pak. Makanya sungguh terlalu cicing di bumi, Allah di rizkian, ku Allah di napasan, ku Allah diberi fasilitas, ku Allah balaga. Eta kalau dibahasakan begitu, Pak. Lamun ku Allah diusir ti bumi Allah erek ka mana? Lamun diusir ti imah mitoha bisa pangontrak. Lamun diusir kata Allah, sok cenah kalau teu taat ka kami mah teangan bumi salian ti bumi Allah erek ka mana? Kan Allah mah bager teu pernah usar usir tuh. Ini latifnya Allah. Jadi Bapak Ibu, ada alasan yang kuat kenapa kita harus beribadah, harus bersyukur, harus taat, nggak boleh maksiat. Dasarnya sangat kuat. Di dunia wae, Pak, urang ngarental mobil mayar teh bentuk balas budi. Cik lamun ngarental teu mayar dipasihan deui moal. Boro-boro ka batur budak nginjil motor jadi laledok, bensin habis, tiba baradug dibere deui moal apa? Moal budak teh sopan santun. Kalau budak urang, apalagi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, tadi masalah nikmat suatu anugerah dari Allah yang harus kita syukuri gitu ya.
Dan nikmat Allah itu ya banyak. Terutama nikmat iman Islam, banyak harta, mungkin kita sehat. Nah, dan acama Allah dalam Al-Quran itu la sakartum la ajinakum wa linkatum inna ibadillah sabit. Sisa yang bersyukur pasti Allah akan berikan nikmat yang banyak, dan yang kufur Allah akan memberikan siksa yang pedih. Nah, yang saya tanyakan, cara mensyukuri nikmat kepada Allah itu yang paling utama seperti apa? Kalau kita kan melihat Rasulullah, orang hamba Allah yang bersyukur, mungkin semuanya dikerjakan gitu kan. Nah, kalau kita yang paling utamanya Ustaz, apakah menjalankan sholat awal waktu berjamaah di masjid? Apa saum sunnah? Apa sholat qiyamul lail tadi putus-putus? Yang paling utamanya apa gitu yang mensyukuri nikmat Allah itu Ustaz? Ya, bagus Pak. Syukur itu kan kalau dibahasakan terima kasih. Terima, kita menerima kemudian ngasih. Kalau bahasa kita namanya balas budi, itu syukur. Hidup itu kan dua, Bu. Gitu. Syukur, kalau tidak syukur kufur. Jadi syukur itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang mesti. Karena kalau tidak syukur kufur. Lain syakartum walain. Nah, ibu bapak, jangankan kupur bolongkotan. Kupur bolongkotan itu apa? Kupur bolongkotan itu apa? Kupur laisa minal Islam. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yuriduna ayyattahidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna. Oh, itulah orang kafir yang sebenar. Jangankan kupur begitu Bapak Ibu, sekedar kupur nikmat saja masalah buat lo. Kupur, masih ingat Ibu hadis kupur nikmat istri kepada suami yang Rasul lagi Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah neraka, ternyata mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa perempuan? Yakurna kupur. Rasul, apakah perempuan yang mayoritas di neraka kufur kepada Allah? Bukan. Mereka iman kepada Allah, tapi yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Bagaimana kufur kepada suami? Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau para suamimu memberikan kebaikan lamanya setahun, tsumma ra'at minka syai'a, terus ada keinginan ibu yang tidak terpenuhi. 88 kahoyong kacumponan, hoyong ngabaso cumponan, hoyong nyeblak cumponan, hoyong amang cumponan, hoyong ka Bandung cumponan, hoyong ka Pangandaran cumponan, hoyong ka leuwih keris. Ayo hoyong naon wae di cumponan. Cuman dari sekian yang dikabulkan itu ada satu yang tidak terkabulkan. Nah, emut nate ibu makan hiji teh. Gitu sampai nyeletuk gitu. Maroaitu khairon min aqatun, Kang, selama kita menikah asa can pernah akang mah ngabungahkeun mama. Itu bahasa apa? Bahasa kupur nikmat. Halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Jangankan kupur bolongkotan, kupur nikmat saja masuk neraka. Kupur nikmat. Makanya Bu, nanti di akhirat mah perempuan mayoritas ada di mana? Neraka. Ngan lalaki mah pas saeutik di surga. Maksudnya hadis itu mah menggambarkan hati-hati dengan kekafiran. Jangankan kafir yakhruju minal millah, kufur dari tidak syukur nikmat saja masuk neraka. Jadi ini kemestian hidup itu wajib bersyukur. Tidak bersyukur kepada orang tua saja durhaka. Itu apalagi tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana wujud syukur? Bagaimana wujud syukur? Memang Pak, kita berdoa kepada Allah. Bahkan doa ini diajarkan oleh Nabi, dibaca setiap kita atahiyat di waktu sholat subuh. Setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi nama wa min adzabil
fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masihid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa ala syukrika, untuk bisa bersyukur. Jadi bagus bagaimana kita terus jadi ahli syukur. Nah, wujud syukur itu kuncinya meningkatkan amal ibadah. Meningkatkan amal. Masih ingat cerita Nabi Daud disebut dalam Quran sebagai hamba Allah yang paling bersyukur. I'malu ala Dauda syukra, beramal beribadah seperti Nabi Daud gitu. Syukro sebagai wujud syukur. Makanya lihat, saum sunat paling rajin disebut saum apa? Sehari. Saum sehari tidak, karena kan hukumnya haram di luar Ramadan. Saum seumur hidup haram. Seharam saum wisol, sudah maghrib saum dugi ka isya haram. Makanya saum mati geni haram. Dan Nabi Daud itu saumnya paling rajin, sehari saum sehari tidak. Tapi sholat paling rajin juga disebut sholat apa? Daud Pak. Dalam hadis sapoe sholat sapoe hente. Sane sehari sholat. Sholat Nabi Daud itu sholatnya jam 12 malam, beres jam 3 atau jam 4. Sholat tahajud itulah sholat Nabi Muhammad. Makanya dipangloh ku Siti Aisyah, sholatnya 3 sampai 4 jam. Nabi kitu-kitu teuing atuh. Surga udah pasti, dosa udah diampuni, pahala udah dapat, surga udah pasti masuk. Kunaon nyiksa maneh Pak, lamun urang geus pasti abu surga, sholat kene moal, ka masjid kene moal. Tapi kunaon Nabi mah ternyata luar biasa. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, apalam akuna abdan syakura. Aisyah, apakah kau nggak suka melihatku jadi hamba Allah yang paling bersyukur? Berarti ciri syukur itu meningkatkan amal ibadah. Yang tadi disebutkan ngong adan, minimal ngong adan teh berhenti kegiatan wudu sholat. Laki-laki ke masjid. Kan Nabi begitu dalam hadis Bukhari. Karena Rasulullah pimih nanti ahli, Rasul kalau ada di rumah membantu pekerjaan istri. Wa idza hadaratis sholat, sedang sibuk membantu pekerjaan istri, ngong adan berhenti datang ke masjid. Komo lebih bagus sebelum masuk waktunya, karena kita sudah tahu udah siap-siap. Ibu setengah jam dari ka maghrib tos wudu, ngamparkeun sajadah nganggo mukena tibra didinya nungguan maghrib. Itu bagus. Nah, itu wujud orang syukur. Jadi wujud orang syukur, setiap ada waktu ibadah, setiap ada ibadah, maka dia tidak pernah mau melewatkan. Sholat duhur qobliyahnya, ba'diyahnya di masjid laki-laki. Sholat asar di masjid. Kalau ada kesempatan adzan, saya yang adzan. Oh, hari Senin saya saum, hari Kamis saya saum, 13 14 saya saum. Oh, ini pada maghrib baca Quran. Oh, ada infak sedekah isi. Pokoknya wujud syukur itu meningkatkan amal ibadah. Di urang mah Pak, wujud syukur teh ngan syukuran we pangajian satahun sakali. Bisa itu wujud syukur, cuman bukan itu yang paling ini, yang paling tepat wujud syukur meningkatkan amal ibadah. Jadi kalau bahasanya tidak mau ketinggalan dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Itu wujud syukur. Jadi wujud syukur itu diperlihatkan jadi orang paling paling taat. Wallahu alam Bapak Ibu. Sakitu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita jadi ahli syukur semuanya Pak. Itu adab kepada Allah diperlihatkan jadi ahli syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.